Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hoirul Aziz Husyairi SEMSI selaku dosen pembimbing dan yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Damalia Fiani dengan NIM J3J118179, mahasiswa program studi manajemen agribisnis angkatan 55. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Perluasan pemasaran produk olahan menggunakan marketplace Shopee pada Sweetberry Agrowisata. Hal yang melatar belakangi pengambilan judul tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Menurut Nurwati dan Mulyana tahun 2017, kondisi geografis Kabupaten Cianjur didominasi dataran tinggi dengan kondisi udara sejuk yang berkembang menjadi wilayah industri pariwisata dan perkembangan pada sektor pertanian. Kabupaten Cianjur sangat cocok untuk ditanami tanaman hortikultura sayuran dan buah-buahan. Salah satu tanaman hortikultura buah yang dibudidayakan adalah tanaman stroberi. Satu-satunya perusahaan yang bergerak pada sektor tanaman hortikultura stroberi adalah Sweetberry Agrowisata. Sweetberry Agrowisata merupakan salah satu tempat wisata terluas di kawasan Puncak Bogor, Kabupaten Cianjur, yang memiliki luas kebun kurang lebih 2 hektar, yang menawarkan wisata petik buah stroberi secara langsung, taman kelinci, dan arum jeram, serta menawarkan berbagai produk olahan buah stroberi yang menjadikan ciri khas oleh-oleh Sweetberry Agrowisata. Adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menjadikan pengunjung sebagai pangsa pasar utama mengalami penurunan dibandingkan saat kondisi sebelum pandemi. Hal tersebut menjadikan pendapatan perusahaan menurun. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyatakan bahwa perilaku pengguna internet terutama dari dampak pandemi COVID-19, mayoritas pengguna mengakses internet lebih dari 8 jam dalam satu hari. Dan terdapat pergeseran perilaku pengguna selama pandemi, salah satunya untuk belanja online. APJI juga menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia hingga kuartal kedua tahun 2020 naik menjadi 73,7% dari populasi atau setara 196,7 juta pengguna. Menurut Sari et al. Tahun 2020, saat ini Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0, di mana apapun berhubungan dengan teknologi, pertukaran data dan informasi secara digital dinilai lebih efektif dan efisien sehingga memudahkan penggunanya. Banyak perusahaan yang sudah menggunakan digital marketing sebagai sarana pemasaran produknya. Masyarakat cenderung konsumtif dan memilih cara praktis dalam membeli suatu produk yaitu secara online. Perkembangan teknologi membuat kegiatan pelayanan konsumen menjadi kolaboratif, di mana konsumen dapat berpartisipasi dalam proses kegiatan jual beli dengan menggunakan fasilitas layanan seperti marketplace. Menurut Kotler et al. Tahun 2019, perluasan pemasaran secara online melalui platform marketplace merupakan cara efektif dalam memasarkan suatu produk. Dengan memanfaatkan platform marketplace, perusahaan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Marketplace merupakan tempat atau wadah untuk melakukan pemasaran produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet. Hasil survei yang dilakukan oleh Databox tahun 2020 menyatakan bahwa marketplace dengan jumlah pengunjung terbanyak ditempati oleh Shopee dengan jumlah rata-rata kunjungan sebanyak 93,4 juta per bulan. Maka dari itu, perluasan pemasaran secara online melalui platform marketplace Shopee merupakan cara efektif dalam memasarkan suatu produk. Dengan memanfaatkan platform marketplace, perusahaan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Adapun tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini, yang pertama yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada Sweetberry Agrowisata, dan yang kedua yaitu menyusun perencanaan pengembangan bisnis pada Sweetberry Agrowisata berdasarkan pendekatan 9 blok bisnis model kanvas. Berikut saya akan menjelaskan mengenai metode kajian. Lokasi dan waktu PKL, praktik kerja lapang dilaksanakan di perusahaan bernama Sweetberry Agrowisata yang berlokasi di Villa Puncak Resort, Jalan Hanjawar Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lamanya PKL yaitu 3 bulan dari tanggal 1 Februari 2021 sampai tanggal 30 April 2021.
Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis mengidentifikasi analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan, kemudian melakukan pendekatan dengan merancang bisnis model kanvas atau BMC. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai keragaan perusahaan Sweetberry Agrowisata. Sweetberry Agrowisata berdiri pada tahun 2008 oleh 5 orang yang berada di suatu kelompok tani. Awal mula Sweetberry Agrowisata berlokasi di Villa Green Apple dengan luas 1 hektar. Kemudian melihat peluang pasar yang ada, pada tahun 2013 membuka cabang baru di Villa Puncak Resort dengan luas lahan 2 hektar. Struktur organisasi yang diterapkan oleh perusahaan saling terkait di setiap bidang yang dijalankan. Masing-masing bertanggung jawab atas aktivitas kerja yang bertujuan supaya seluruh kegiatan perusahaan dapat terkendali. Karyawan dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya masing-masing yang terdiri dari bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Sumber daya fisik yang dimiliki perusahaan meliputi bangunan dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Total tenaga kerja sebanyak 24 orang, sumber daya keuangan yang dimiliki perusahaan modal pribadi pemilik. Yang kedua yaitu budidaya stroberi. Pada Sweetberry Agrowisata, budidaya dilakukan mulai dari persiapan lahan sampai pemanenan buah stroberi. Yang ketiga yaitu wisata petik stroberi. Perusahaan menawarkan wisata petik stroberi di mana pengunjung dapat memetik buah secara langsung. Hasil petik tersebut akan ditimbang terlebih dahulu sebelum dikonsumsi atau dibawa pulang. Yang keempat yaitu pengolahan stroberi. Selain kegiatan budidaya dan wisata, Sweetberry Agrowisata juga melakukan kegiatan pengolahan terhadap buah stroberi. Olahan yang berada di Sweetberry Agrowisata adalah jus, bola-bola, dodol, selai stroberi, dan selai mulberry. Jus stroberi diberikan kepada pengunjung jika ada yang membeli tiket wisata petik stroberi. Kemudian yang kelima yaitu edukasi tanaman stroberi. Kegiatan edukasi tanaman stroberi yang dilakukan Sweetberry Agrowisata tertuju pada rombongan yang mengambil paket edukasi tanaman stroberi. Edukasi biasanya diikuti oleh rombongan TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kajian pengembangan bisnis tugas akhir saya. Menurut Hushairi et al. Tahun 2020, bisnis model kanvas adalah alat analisis yang digunakan untuk memetakan sebuah bisnis ke dalam sebuah kanvas model agar lebih mudah dipahami. Dan menurut Zulfadli dan Wahjua di tahun 2015, bisnis model kanvas dapat memberikan alternatif rancangan model bisnis sehingga perusahaan dapat memaksimalkan pendapatannya. Berikut adalah bisnis model kanvas perusahaan sebelum pengembangan bisnis. Dapat dilihat pada blok customer segment, segmen pelanggan yang dituju perusahaan adalah pelanggan perorangan atau wisatawan yang berkunjung ke Sweetberry Agrowisata. Wisatawan yang berkunjung yaitu keluarga dan pelajar TK maupun SD. Value proposition yang dimiliki Sweetberry Agrowisata meliputi kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkannya. Perusahaan menawarkan produk dengan buah fresh yang dipanen tiap minggunya dan produk sudah bersertifikasi PINT dan halal produk. Pada elemen channel, Sweetberry Agrowisata menerapkan saluran secara langsung. Saluran langsung yang diterapkan pada Sweetberry Agrowisata yaitu dengan menjual produknya secara langsung kepada para pengunjung yang datang. Pada elemen customer relationship, perusahaan selalu mengedepankan pelayanan yang baik kepada para konsumennya. Hal ini guna membangun kepercayaan konsumen kepada perusahaan sehingga konsumen akan melakukan pembelian kembali. Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yaitu pembelian produk dengan jumlah banyak sekitar Kecamatan Cipanas bisa diantar langsung ke rumah, sedangkan luar kota bisa menggunakan jasa ekspedisi. Pada blok revenue stream, aliran pendapatan yang didapat berasal dari penjualan produk olahannya selama 1 bulan, yaitu bulan Februari, sebesar Rp5.575.000. Pada blok key research, sumber daya perusahaan terdiri dari sumber daya fisik, yaitu ruang pencucian dan sortasi, dapur, gudang, dan perkakas dapur lainnya. Sumber daya manusia terdiri dari 3 orang karyawan, dan sumber daya finansial berasal dari modal pribadi pemilik perusahaan. Pada blok K activities, aktivitas utama yang dilakukan Sweetberry Agrowisata meliputi proses produksi produk olahan dan pemasaran secara langsung. Pada blok K partnership, hubungan kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan pemasok bahan baku, toko plastik, dan percetakan. Perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku untuk menunjang kegiatan proses produksi. Pada blok cost structure, struktur biaya perusahaan terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sebesar Rp3.021.653 dan biaya variabel sebesar Rp1.723.000. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai rumusan ide pengembangan bisnis.
Salah satu permasalahan yang ada pada Sweetberry Agrowisata adalah belum melakukan pemasaran digital pada produk olahannya. Ditinjau dari faktor internal atau kelemahan perusahaan, pemasaran masih menggunakan cara tradisional melalui word of mouth dan banner. Pemasaran produk olahan belum optimal, hanya melakukan pemasaran secara langsung di perusahaan. Jika ditinjau dari faktor eksternal, perusahaan memiliki beberapa peluang, yaitu kecenderungan masyarakat melakukan aktivitas belanja dan mencari hiburan melalui media online. Pemasaran secara digital tidak membutuhkan biaya yang relatif besar, penggunaan internet yang meningkat. Dari kedua faktor tersebut, didapat ide pengembangan bisnis, yaitu perluasan pemasaran produk olahan menggunakan platform marketplace. Yang selanjutnya akan dievaluasi menggunakan analisis SWOT pada tiap elemennya. Evaluasi bisnis model kanvas dilakukan dengan mengidentifikasi model bisnis yang sudah ada, sehingga dapat melihat evaluasi atau permasalahan pada perusahaan. Model bisnis dievaluasi dengan mengkombinasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada setiap blok model bisnis, sehingga menghasilkan beberapa permasalahan pada perusahaan yang akan diselesaikan. Bisnis model kanvas perusahaan yang sudah diidentifikasi selanjutnya akan dievaluasi menggunakan analisis SWOT. Berikut saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas perusahaan sesudah pengembangan bisnis. Yang pertama yaitu customer segment. Setelah adanya pengembangan bisnis, perusahaan mensegmentasikan pelanggannya lebih terfokus lagi, yaitu ibu rumah tangga yang menyukai produk olahan stroberi, mengutamakan hidup sehat, dan memiliki gaya hidup praktis. Berikutnya yaitu value proposition. Proposisi nilai setelah pengembangan bisnis yaitu memudahkan konsumen dalam mengakses dan memperoleh informasi terkait dengan produk yang ditawarkan. Selain itu, perusahaan menawarkan nilai kepada konsumen dengan mendaftarkan tokonya pada program gratis ongkir Shopee. Dengan demikian, konsumen dapat membeli produk tanpa membayar biaya kirim. Pada elemen channel, saluran yang dimanfaatkan oleh perusahaan setelah adanya pengembangan bisnis adalah platform marketplace Shopee. Hasil survei yang dilakukan oleh Databox tahun 2020 menyatakan bahwa marketplace dengan jumlah pengunjung terbanyak ditempati oleh Shopee dengan jumlah rata-rata kunjungan sebanyak 93,4 juta per bulan. Dapat disimpulkan, penggunaan platform marketplace Shopee merupakan cara efektif dalam memasarkan suatu produk karena dapat menjangkau konsumen lebih luas dan akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Pada elemen customer relationship, setelah adanya pengembangan bisnis, pelanggan yang membeli produk diberikan pelayanan melalui fitur yang tersedia di Shopee dengan mengatur pesan auto replay jika ada pesanan yang masuk, mengonfirmasi ulang pesanan beserta foto produk melalui chat, tersedia laman penilaian produk, memberikan layanan after sales agar konsumen merasa nyaman telah berbelanja, menampilkan profil perusahaan disertai dengan WhatsApp perusahaan. Pada elemen revenue stream, setelah adanya pengembangan bisnis pada bulan Maret, pendapatan yang diterima perusahaan meningkat menjadi Rp8.125.000. Rincian pendapatan yang diterima perusahaan setelah pengembangan bisnis dapat dilihat pada tabel 2, dengan jumlah penjualan produk pada bulan Maret yaitu 325 pieces. Pada elemen key research, setelah pengembangan bisnis tidak memiliki banyak perubahan. Perusahaan tidak merekrut karyawan baru, melainkan memberikan pekerjaan tambahan kepada karyawan bagian pemasaran yang melayani pemesanan paket wisata. Hal tersebut dilakukan karena pekerjaan yang dilakukan dalam pelayanan pemesanan paket wisata juga secara digital, yaitu melalui WhatsApp perusahaan. Hasil penelitian Adias dan Nur Cahyani tahun 2020 tentang persepsi konsumen terhadap marketplace Tokopedia dan Shopee pada variabel kemudahan penggunaan yang dilakukan menyatakan bahwa Shopee lebih diunggulkan dibanding Tokopedia. Hasil uji WMS Shopee adalah 4,42, lebih besar dari Tokopedia, yaitu 4,21. Shopee juga memudahkan penggunanya, terutama yang memiliki toko dengan memberikan fitur pusat edukasi penjual. Pada elemen key activities, setelah adanya pengembangan bisnis, serangkaian pemasaran terjadi perubahan. Kini, perusahaan melakukan pemasaran secara online dengan memanfaatkan marketplace Shopee. Aktivitas yang dilakukan adalah publikasi produk olahan Sweetberry Agrowisata. Perusahaan juga melakukan aktivitas promosi dengan memasang iklan pada Shopee yang terdiri dari iklan pencarian dan iklan produk serupa. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan fitur naikkan produk agar produk dapat terlihat di urutan teratas serta fitur Shopee Story dan Instagram Story. Pada elemen key partnership, setelah adanya pengembangan bisnis, kerjasama yang dilakukan tidak hanya dengan pemasok bahan baku dan penunjang saja, melainkan dengan pihak penyedia aplikasi Shopee, baik untuk pembentukan awal hingga proses penjualan berlangsung.
Pendirian toko pada platform marketplace Shopee membutuhkan berbagai persyaratan yang harus disepakati oleh calon penjual, dan penjual juga harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku agar perusahaan tidak mendapatkan koin penalti dari Shopee. Berikutnya, blok elemen cost structure terdiri dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yaitu meliputi analisis laporan laba rugi dan RC rasio. Biaya variabel setelah adanya pengembangan bisnis meningkat menjadi Rp2.425.250 per bulan karena adanya penambahan biaya untuk penunjang kegiatan packing produk dan iklan. Dan biaya tetap juga ikut meningkat menjadi Rp3.081.653 per bulan karena adanya penambahan untuk internet. Menurut Normalina et al. Tahun 2014, laporan laba rugi berisi tentang total penerimaan, pengeluaran, dan kondisi keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dalam satu tahun akuntansi atau produksi. Pada perhitungan laporan laba ruginya, perusahaan memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Modal yang digunakan adalah modal pribadi pemilik, pajak penghasilan 0,5% dari penerimaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat 1. Arus pengeluaran terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Arus penerimaan berasal dari penjualan produk olahan, laba bersih yang diperoleh perusahaan meningkat sebesar Rp1.778.811. Pada tabel 3 dapat dilihat laporan laba rugi Sweetberry Agrowisata sebelum dan sesudah pengembangan bisnis. Keuntungan yang diperoleh perusahaan meningkat sebesar Rp1.778.811 yang ditandai dengan meningkatnya RC rasio perusahaan, yaitu 1,18 menjadi 1,48. Artinya, setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan, maka akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,48. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengembangan bisnis. Menurut Sitepu dan Sebayang tahun 2019, pengembangan bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan metode PERT dan CPM. Metode ini dapat membantu manajerial dalam merencanakan penjadwalan dan pengawasan. Tahapan pengembangan bisnis perluasan pemasaran produk olahan pada Sweetberry Agrowisata membutuhkan waktu 30 hari yang terdiri dari perencanaan pemasaran digital, persiapan marketplace, persiapan konten, pengolahan konten, publikasi, pelaksanaan penjualan produk olahan, dan evaluasi. Pada pengembangan bisnis pemasaran digital, semua aktivitas bernilai slash sama dengan 0, yang berarti aktivitas tersebut tidak dapat ditunda tanpa meningkatkan waktu penyelesaian seluruh proyek. Dengan kata lain, seluruh aktivitas harus mengikuti schedule dan harus dijaga sesuai dengan schedule project. Kesimpulan dari kajian pengembangan bisnis ini yaitu, rumusan ide pengembangan bisnis yang didapat adalah perluasan pemasaran secara online menggunakan platform marketplace Shopee. Ide pengembangan bisnis ini diperoleh dari hasil analisis faktor internal dan faktor eksternal, di mana perusahaan dapat menggunakan kelemahan perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian, berdasarkan analisis ke-9 elemen blok bangunan bisnis model kanvas, menghasilkan penambahan yang ditujukan pada 9 blok sebagai penyempurna model bisnis yang ada. Dari hasil perhitungan laporan laba rugi, laba bersih yang diterima perusahaan meningkat sebesar Rp1.778.811. Pada analisis RC rasio mengalami peningkatan dari 1,18 menjadi 1,48, walaupun ada peningkatan pada biaya tetap dan biaya variabel, tetapi pendapatan perusahaan ikut meningkat. Adapun saran yang dapat diberikan kepada perusahaan, dengan melihat peluang perusahaan yang ada, diharapkan menjalani strategi yang telah ditetapkan, yaitu melakukan kegiatan pemasaran secara online menggunakan platform marketplace Shopee agar dapat menjangkau pelanggan lebih luas. Seiring berjalannya waktu, perusahaan dapat mengimplementasikan dengan memperluas jaringan pemasaran menggunakan berbagai platform marketplace yang tersedia agar dapat terus meningkatkan penjualan dan promosi produk, sehingga pendapatan perusahaan terus meningkat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari laporan tugas akhir saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan dan perkataan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.